mengatakan ini adalah super El Nino. Super El Nino. Jadi malah NOI itu indeksnya itu sudah 2,5 plus 2,5. Itu mirip dengan angka tahun 97. Pada saat Pak Soeharto jatuh begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sindo, ketemu lagi di To The Point aja, dan sekarang kita akan membahas tentang cuaca El Nino Godzilla yang ramai jadi perbincangan. Masih sering hujan, tapi kebetulan di Jabodetabek hujan diguyur terus nih sampai beberapa hari kemarin gitu ya. Apa benar atau hanya cuma omon-omon aja? Dan kemudian yang menariknya lagi adalah soal blackout listrik yang terjadi di Sumatera. Yang katanya lagi nih terkait soal cuaca. Nah, sudah bersama dengan kita Mas Army Supandi ya? Susandi. Mas Army Susandi, pakar klimatologi dan juga dosen dari ITB. Betul. Halo Mas, apa kabar Mas? Selamat jumpa di To The Point aja bersama saya Andri Susanto dan juga Mas Pung Purwanto. Terima kasih Mas Andi, Mas Pung. Ya. Dan ini kalau kita ngobrol dulu terkait soal cuaca nih Mas, ya kan. Nah ini kan beberapa waktu terakhir kita banyak sekali diramai ya di jagat media sosial ini berbicara tentang El Nino Godzilla. Ya. Nah itu sebenarnya memang benar-benar ada atau hanya sekedar omon-omon aja sih Mas? Ya, dari 3 lembaga internasional dan dua lembaga internasional dan 1 lembaga nasional mengatakan memang akan terjadi. Jadi kalau BMKG masih soft mengatakan sampai pada posisi El Nino moderat, tetapi lembaga lainnya seperti NOAA mengatakan ini adalah super El Nino. Super El Nino. Jadi malah NOI itu indeksnya itu sudah 2,5 plus 2,5. Itu mirip dengan angka tahun 97. Pada saat Pak Soeharto jatuh begitu. Oh, 97 betul. Itu adalah super El Nino. Dan biasanya setelah El Nino akan ada La Nina. Kering nanti basah sehingga bencananya akan panjang sebenarnya. Tapi enggak ada, tapi selalu yang kering dulu. Lebih parah kering dulu baru panas. Baru basah. Itu terakhir terjadi di 97 berarti. 97 yang paling besar, Ada lagi 2014, tapi 2023 juga ada kejadian, tapi tidak sebesar tahun 97. Oh, berarti intervalnya dari besar ke besar kemungkinan akan terjadi lagi. Jadi dia intervalnya itu biasanya 5-7 kali dalam suatu periode kejadian. Sekarang 3-5 tahun sekali gitu. Jadi dipercepat ya gitu. Nah besarnya itu biasanya tidak langsung besar begitu. Jadi biasanya besar, nanti kecil, sedang dan kemudian besar lagi. Kira-kira begitu. Oke. Kalau gambaran besarnya 97 itu seperti apa? Kalau 97 sendiri kita punya kebakaran hutan hampir 2 juta hektar ya. Dan itu dampaknya adalah pangan. Satu, negara tetangga kita protes. Betul, Singapura. Karena polusi udara sebagainya. Dan yang ketiga adalah inflasi yang tinggi gitu. Ini kita takutkan. Karena harga pangan. Karena pangan kita tidak bisa panen. Malah dulu saya ingat sampai 70% kita stok pangan kita khususnya beras. Yang itu yang menurut saya yang paling besar karena inflasi paling utama itu di beras. Sehingga semua orang isunya sama, Mas Pung. Isunya sama, lapar, tidak punya bahan makanan. Nah, ini saya kira ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau yang setelah itu tidak sebesar itu ya? Setelah 2015 cukup besar. Nah, tapi kan begini, kita harus lihat kondisinya itu melihat 2 sisi. Satu sisi alamnya cukup besar, tapi pemerintah siap waktu itu. Siap. Dan ini 2015 itu masalah air dan pangan cenderung pemerintah kita lebih siap. Tahun 97 pemerintah kita tidak siap. 97. Ini hati-hati juga seperti negara lain, Pakistan, kemudian Iran pernah mengalami juga sama El Nino, kering. Pemerintah tidak siap, maka pemerintah terganggu. Jadi alami malah berusaha malah alam ini sebagai salah satu pushment yang cukup besar pada saya bilang ya gangguan pada stabilitas nasional. Ini kalau dilihat dari kesiapan pemerintah seperti apa ini sekarang? Kalau saya lihat saat ini pemerintah belum terlalu memadai dalam menyelesaikannya karena merasa yang pertama kita mesti lihat sejauh mana pemerintah dalam hal ini katakanlah instansi terkait menyatakan apa dampaknya, bukan pada kekeringannya, dampaknya itu apa. Dan sebenarnya dampak itu sudah bicara spasial, di mana akan terjadi kekeringan, berapa nih kekeringannya itu, kemudian berapa pusonya, di mana pusonya.
Nah, saya kira ini sebelum sampai ke situ. Nah, sudah ada beberapa inisiatif, misalnya di Jakarta, gubernur sudah mulai ada inisiatif. Tapi inisiatif itu harus yang sifatnya itu struktural. Yang kita hadapi, jadi bukan dengan himbauan, Pak Pung Pandri. Jangan himbauan, tapi dengan sesuatu hal. Nah, Jakarta lumayan. Nah, NTB lumayan. Nah, mereka membangun, katakanlah, untuk sumur dalam, sumur bawah tanah itu. Dan memang harus struktural. Tidak bisa himbauan. Misalnya sekarang umpamanya kan kalau berarti kan sekitar kalau kekeringan terjadi katakanlah sampai 5-7 bulan mendatang akan terjadi, maka bisa jadi produksi kita 40% padi kita akan turun. Karena puso. Nah, karena itu mesti ada terstruktur di mana kita distribusikan padi yang tahan kekeringan umpamanya gitu. Kemudian bagaimana kita menyiapkan airnya. Jadi memang harus begitu. Walaupun secara ekonomi itu duit pemerintah keluar, tapi secara ketahanan nasional berbeda. Masyarakat akan merasa, oh pemerintah hadir. Nah, gitu. Jadi lebih nyaman gitu. Lebih nyaman dan terus bekerja. Kan Kementan selalu bicara bahwa stok beras aman, bahkan mau ekspor. Betul. Nah, ini berarti cukup meyakinkan dong, Pak? Kalau gitu mesti dipertahankan, jangan ekspor menurut saya. Karena kata 5-7 bulan lagi kita tidak tahu. Keringnya justru pasal 5-7 bulan mendatang dan puncaknya Oktober. Oktober. Kalau dulu, kalau tahun 97 2015, puncaknya bulan Agustus. Kering, kemudian dia mulai turun, mulai puncak Agustus dan Oktober itu reda karena ada hujan. Kalau sekarang malah puncaknya bulan Oktober gitu. Jadi cukup panjang sebenarnya ini. Geserannya cukup panjang. Kalau dulu kan tahun 97 April sudah mulai. Puncaknya bulan Agustus, kemudian mereda bulan Oktober. Nah, sekarang puncaknya bulan Oktober. Jadi kalau saran saya lebih baik memenuhi kebutuhan sendiri dulu. Disimpan dulu berarti? Simpan dulu, betul. Simpan dulu. Jangan buru-buru ekspor ya? Ya, menurut saya begitu. Kan lebih, saya kira negara-negara manapun juga sama, dia lebih mementingkan negaranya dulu kan, baru kita kemudian lain. Mungkin secara devisa kita berkurang ya, pendapatan berkurang, tapi secara keamanan nasional jauh lebih mahal kalau kita bertaruh. Mas Armi, ini menarik tadi pembahasan terkait soal interval yang makin ke sini kayaknya semakin pendek ya jaraknya. Nah, ini apakah terkait dengan kerusakan lingkungan? Betul. Terkait soal pemanasan global? Atau apa sih sebenarnya? Karena kan beberapa waktu terakhir ya Mas Pung ya, kita kan juga pernah mengalami bencana di Sumatera, ya yang parah gitu. Nah itu apakah memang kondisi lingkungan yang memang sudah habis hutan kita atau apa gitu? Berpengaruh nggak sih dengan interval itu? Betul, ada dua hal yang menyebabkan pemanasan global itu terus meningkat. Kita tidak bisa mengatakan dengan kampanye we would like to stop global warming. We never. Kita hanya reduce global warming. Dengan cara apa? Ya mengurangi karbonnya. Dan satu yang pertama, karbon itu kan keluar karena aktivitas manusia, teknologi. Dulu waktu zaman kuliah kita tidak punya HP. Sekarang mahasiswa SMA punya HP. Berarti consumption energi fosilnya akan terus menerus karena dia harus menggunakan energi untuk mencas HP. Yang kedua hutan kita harus kita tingkatkan jumlahnya. Nah, kedua hal ini menurut saya malah kebalik. Kita terus mengebiar fossil fuel burning, pembakaran bahan fosil untuk menghasilkan energi. Yang kedua hutan kita tidak akan pernah bertambah sebenarnya secara total. Pasti berkurang begitu karena kebutuhan pembangunan, manusia dan sebagainya pasti berkurang. Nah, akibatnya apa? Kita sekarang dunia sudah overshoot. Sudah kelewatan itu, sehingga 1,5 derajat Celcius sudah pasti akan terlewatin kenaikan temperaturnya. Dampaknya adalah alam merespon. Kalau temperaturnya naik, apalagi di wilayah Sumatera, maka itu adalah semacam kompor dari potensi siklon. Jadi kalau nggak ada kompor, nggak ada penguapan, nggak ada pergerakan gitu. Nah saat ini kalau kenaikannya temperatur naik terus ya saya kira kita berpotensi adanya siklon. Dan saya pernah sampaikan, Indonesia ini sebenarnya bukan jalur siklon, karena dia geologis dia dilemahkan, diputar, dialihkan begitu. Nah sekarang malah siklonnya sudah mulai nekat masuk ke Indonesia sehingga menjadi wilayah yang juga seperti Amerika di siklon. Siklon itu kan aktif di subtropis. Kita tuh di ekuator loh. Nah sehingga betul.
Jadi kita menjadi daerah yang sering bencana. Nah, tadi menjawab pertanyaannya Mas Andri tadi, dia menjadi sering terjadi ya karena dia sudah sangat terdesak dengan kehangatan yang sebelumnya tidak ada sejak revolusi industri. Akhirnya dia periodenya ulangnya menjadi lebih cepat begitu. Dulu 5 sampai 7 tahun sekali kejadian, yang paling cepat 5 tahun, paling lama 7 tahun. Sekarang 3 tahun sudah kejadian lagi gitu. Mungkin nanti bisa jadi setiap 2 tahun, 2 sampai 4 tahun sekali gitu, atau mungkin setiap tahun.